Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk narasumber kita yang kedua, Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Jeffrey. Selamat siang, selamat bergabung Pak Jeffrey. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang ketiga, Bapak Inyoman Sumasada dari Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPO Mataram. Selamat siang, selamat bergabung Pak Inyoman. Selamat siang, terima kasih Mbak Ika. Dan narasumber kita yang terakhir ini perwakilan dari UKM juga Vika, dari Mas Kurir, Mbak Ika Dewi. Selamat siang, assalamualaikum, selamat bergabung. Baik, sudah bergabung sepertinya 4 narasumber kami, dan seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa wabah COVID-19 ini membuat sektor ekonomi begitu terpuruk di dunia usaha, terlebih lagi di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Barat sendiri. Bagaimana banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu kelimpangan menjalani bisnisnya seperti apa, dan tidak hanya pelaku bisnis tetapi konsumen pun seperti itu mengalami penurunan drastis. Nantinya akan kita bahas lebih lanjut dengan tentunya dari keempat narasumber kita. Ya betul sekali, terlebih lagi kita menghadapi era di mana new normal mulai diberlakukan, dan juga tentunya nanti dibutuhkan pemberdayaan konsumen untuk pemberdayaan UMKM maksud kami, dan juga konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih makanan ataupun pangan yang akan mereka konsumsi setiap harinya. Untuk itu, kali ini kita akan langsung menuju ke narasumber pertama, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Fatur Rahman, untuk menyampaikan materi terkait tema kita kali ini, pemberdayaan UMKM dan konsumen cerdas dalam menghadapi era new normal. Bapak Fatur Rahman, kami telah terhubung, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi terkait tema kita kali ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tika dan Mbak Rida ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta webinar e-news ya yang saya hormati. Pada kesempatan ini tentu kami dari Dinas Perdagangan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh e-news dan tentunya oleh narasumber lainnya juga yang bersedia hadir pada kesempatan ini. Tentu sebagaimana tadi judul webinar kita pada siang hari ini adalah pemberdayaan UKM dan konsumen cerdas ya, dalam menghadapi tatanan baru di era COVID-19 ini. Ya tentu sebagaimana kita maklumi bahwa wabah COVID-19 ini yang mulai kita rasakan di awal-awal Maret ya sampai pada hari ini tentu banyak mempengaruhi ya dari sisi kehidupan kita, termasuk lebih-lebih kepada para UKM lokal kita ya, yang biasanya berproduksi, berproses, kemudian melakukan jual beli terhadap produknya. Tentu juga alhamdulillah kita rasakan dari afirmatif kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kita di Nusa Tenggara Barat ya, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur melakukan hal yang seperti apa yang kita dengar informasi bahwa beberapa IKM kita dilibatkan di dalam paket jaring pengaman sosial Gemilang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu inilah suatu pilihan yang sulit sebenarnya. Di samping satu, kita harus bagaimana memperhatikan kesehatan yang lebih utama. Kemudian juga yang terpenting juga bagaimana kita meningkatkan atau roda ekonomi itu tidak berhenti, termasuk para pelaku bisnis di dalamnya. Nah ini tentu pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, dan tentu tidak ada pilihan. Kedua pilihan itu harus dilaksanakan, jadi tidak bisa dipilih satu dengan yang lainnya. Ekonomi dan perekonomian itu saling bersinergi, dan inilah yang dilakukan oleh afirmatif kebijakan Bapak Gubernur kita, dan kita rasakan bagaimana geliat UKM kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya.
untuk paket GPS Gemilang Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini terdata ada sekitar 2.000-an ya UKM kita yang terlibat di dalam mengisi paket-paket GPS Gemilang itu dari produk kopi, produk teh kelor, ada abon ikan, ada sabun, dan lain-lain sebagainya. Dan ini tentu mendapat apresiasi ya dari para pelaku maupun asosiasi yang ada di dalamnya. Dan tentu ini tidak berhenti di sini. Dan ini kita akan melakukan suatu bentuk bahwa dengan wabah COVID ini kita bisa memetakan ya. Jadi ini mungkin barokah ya dari COVID ini. Dengan adanya COVID ini kita juga bisa memetakan, membuat peta terhadap klaster-klaster. Jadi bukan saja klaster COVID, jadi juga klaster UKM kita begitu. Jadi dari beberapa produk unggulan mereka, baik yang tersebar dari variannya, dari UKM kerajinan olahan, dari bambu rotan dan sebagainya, kemudian juga dari perikanan kelautan kita maupun juga turunannya dengan olahannya ya, ada lobster, ada udang, ada mutiara dan sebagainya. Kemudian jadi komoditas pertanian kita juga yang luar biasa ya, ada beras juga yang termasuk juga di dalam paket GPS itu. Kemudian juga beberapa komoditi unggulan kita yang di dalamnya, yang sampai sekarang pun alhamdulillah kita masih melakukan ekspor ya ke beberapa negara tujuan walaupun dalam masa pandemi ini. Jadi tercatat dari kami di Dinas Perdagangan sampai periode Mei kemarin ya, itu ada 4 juta lebih dolar ya berkaitan apa yang bisa diserap. Dan itu terdiri dari beberapa produk-produk yang memang alhamdulillah masih kita diberikan kepercayaan untuk mengisi beberapa pangsa pasar di luar negeri. Saling berhubungan antara bisnis itu sendiri, pelaku bisnisnya, dengan bagaimana juga perlindungan terhadap konsumen, terhadap usaha yang dilakukan oleh UKM kita. Nah tentu ke depan kita berharap para UKM ini tentu lebih lebih punya kualitas dari sisi apapun itu, termasuk juga standarisasi dari produknya. Dan tentu ini harapan kami nanti ke depan sehingga produk-produk yang dihasilkan itu memang mempunyai kualitas yang berstandar. Nah itu pentingnya kita hadir di dalam, atau pemerintah hadir untuk memberdayakan UKM ini. Kemudian terkait dengan perlindungan konsumen, mungkin sedikit saya kupas berkaitan dengan apa yang memang menjadi hak ya dari konsumen itu sendiri yang disesuaikan. Ini sudah tergambar dalam Undang-Undang 8 tahun 99 itu berkaitan dengan perlindungan konsumen. Jadi sedikit mengenai perlindungan konsumen ini adalah satu bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum ya, sehingga konsumen itu merasa terlindungi. Bagaimana di dalamnya itu ada terbangunnya konsumen yang lebih cerdas, kemudian terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari bahasa Indonesia.
Nah, kemudian juga tentu berkaitan dengan perizinan-perizinan lainnya yang mengikut sertakannya, termasuk dari sisi BP POM dan sebagainya. Yang artinya bahwa produk yang akan dijual atau dipasarkan itu memang sudah betul-betul layak. Dan kemudian informasi-informasi di dalam produk itu sendiri lengkap. Dan itu merupakan suatu perjanjian dari produk atau pelaku usaha yang menghasilkan barang itu, bahwa janji itu harus ditepati. Nah, ketika janji ini tidak ditepati, tentu konsumen bisa melakukan suatu bentuk curhat begitulah, atau melaporkan diri kepada beberapa lembaga yang ada di kami itu di provinsi. Ada badan perselisihan konsumen ya, badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK ya, yang alhamdulillah di NTB itu sudah ada 4 ya, ada di Kota Mataram, kemudian di Sumbawa, kemudian ada di Lombok Barat ya, kemudian di Lombok Timur ya. Nah, ini lembaga-lembaga yang merupakan bentukan dari pemerintah, dan kemudian di tingkat nasional juga ada lembaga perlindungan yang juga ada di sana. Kemudian juga ada lembaga-lembaga yang diinisiasi oleh swasta untuk memberikan juga perlindungan kepada konsumen, semacam YLKI, kemudian ada juga BPSK yang swasta yang dilakukan. Saya kira seperti itu untuk informasi berkaitan dengan dua hal ini, pemberdayaan IKM UKM dan bagaimana perlindungan konsumen itu sendiri. Saya kira itu Mbak Vika ya, dan Mbak Rida. Terima kasih. Baik, Bapak, saya ingin bertanya sedikit bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, terhadap UKM yang ada agar sumber daya manusia yang ada dapat meningkat, seperti itu Bapak Fazlur Rahman. Iya, jadi begini, dari awal memang kita sudah melakukan beberapa pemetaan terhadap potensi unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Karena kita tahu bahwa Nusa Tenggara Barat sendiri sebenarnya mempunyai beraneka ragam ya produk yang memang sudah terkenal, seperti mutiara, lobster, ada kerajinan manufaktur ya seperti ketak, kemudian dari ya seperti cukli, seperti itu ya. Nah, ini tentu kemudian dari pemetaan itu kita sudah bisa melakukan cluster ya terhadap produk-produk yang memang dikategorikan ekspor ya, yang sudah mempunyai pangsa, kemudian juga sudah terstandarisasi ya secara global. Kemudian juga tentu dari waktu ke waktu kita terus juga melakukan pemberdayaan, pembinaan terhadap IKM, UKM yang baru muncul. Nah, ini yang pentingnya kita melakukan bentuk dari pemetaan ini sendiri, dan itu sudah kita lakukan sehingga kita sudah mengetahui bahwa suatu usaha yang dilakukan IKM UKM itu berkategori A, kemudian ada berkategori B, ada berkategori C. Ya, yang kategori A ini adalah yang para pelaku atau IKM UKM yang sudah melakukan ekspor ya. Kemudian ada kategori B yang memang perlu dilakukan sentuhan-sentuhan, ada pembinaan di dalamnya, kemudian ada fasilitasi yang ditambah ya, termasuk sarana prasarana di dalamnya, apakah dalam bentuk mesin dan sebagainya. Kemudian ada klaster C yang memang ya, yang baru tumbuh, yang memang perlu pengawalan sampai dia terstandarisasi ya. Nah, ketika itu, dan itu tugas kami di perdagangan untuk memasarkan
produk-produk IKM UKM ini dengan berbagai cara ya, dengan berbagai upaya, termasuk ada misi dagang ya, dengan beberapa provinsi, kemudian ada pameran-pameran baik skala nasional maupun internasional ya, kemudian juga ada beberapa strategi komunikasi dan sebagainya antara buyer ya, pelaku dengan pelaku usaha di setiap provinsi maupun negara. Dan ini sudah terwujud sebenarnya, tinggal kita tinggal kita lebih kepada pemenuhan ya, artinya dari kapasitas yang lebih besar, karena NTB masih di dalam skala ekspornya masih belum mencapai angka di bawah 5% ya, masih jauh dari harapan kita sebenarnya. Dan ini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan para IKM UKM kita ini tetap bersemangat ya di masa pandemi ini, sehingga mudah-mudahan nanti setelah pasca pandemi ini mereka tidak lagi baru memulai, artinya tetapi mereka sudah memulai pasca itu dari masa pandemi ini. Tinggal kita bagaimana ke depan itu mengelaborasi seluruhnya, dan dalam rangka untuk lebih ke depannya lebih masif untuk mempromosikan setiap produk kita di NTB ini. Produk NTB ini tidak kalah ya dengan produk-produk yang lain, dan seperti kopi kita tuh sangat terkenal ya dengan varian Arabica dan Robusta dan sebagainya. Cuma kita belum masif dan belum kita mempunyai satu brand yang, nah ini yang ingin kita ciptakan, brand-brand yang memang menjadi ikon kita di daerah begitu kan. Sebenarnya sudah ada, tetapi kemasifan dari promosi dan ya mungkin iklan kita yang belum lah gitu. Mungkin Ainus juga kurang menampilkan produk-produk daerah ya. Ya mudah-mudahan lah, harapan kami setiap media juga bisa memperkenalkan atau untuk menampilkan, mengulas berkaitan dengan beberapa produk-produk unggulan kita di Nusa Tenggara Barat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih diucapkan untuk narasumber pertama, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam bentuk aplikasi ya di Dinas Perdagangan sendiri, yang kita lakukan seperti iShop kita ya, yang kita akan lebih kembangkan ya, masuk dalam platform yang seperti layaknya platform yang lain begitu. Dan ini ya sudah kita kembangkan ya. Jadi di iShop ini akan berjual lah gitu ya, sebagai marketplace ya gitu untuk barang-barang IKM UKM kita nantinya. Dan tentu itu tidak terbatas juga, termasuk juga dengan produk-produk IKM yang skala artinya olahan ya, termasuk olahan pangan dan sebagainya, tentu juga yang berstandarisasi. Intinya di situ bahwa iShop kami ini untuk sebagai jendela Nusa Tenggara Barat untuk memperkenalkan produk-produk unggulan di Nusa Tenggara Barat ya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih eksis dan selalu ada transaksi di setiap harinya. Kemudian yang kedua, kami juga mencoba bekerja sama juga, dan sudah ada platformnya juga dengan teman-teman di Universitas Hamzah Wadi ya, berkaitan dengan aplikasi Lades namanya. Jadi itu lapak desa, jadi disingkat itu Lades. Jadi Lades ini lebih kepada platform yang nantinya akan berada di setiap bumdes, artinya di desa. Jadi inilah dimanfaatkan untuk masing-masing desa nantinya, dan termasuk juga tentu ada fast kurir di dalamnya dan sebagainya di sana yang dikelola oleh desa. Dan tentunya di desa ini tidak terlepas ya, termasuk juga beberapa komoditi ya, jadi tidak terbatas ya. Jadi ada komoditas pertanian umpamanya seperti bawang merah, cabai, dan semuanya akan diperjualbelikan dalam bentuk online di dalamnya, termasuk hubungan antar desa begitu. Dan ini menjadi potensi di Lades ini, karena juga nanti umpamanya di suatu daerah itu ada kelebihan stok ya, artinya ada penghasil dari beberapa komoditas seperti umpamanya
ada apa semacam ya cabai dan apanya yang bisa dibeli oleh desa sebelahnya begitu. Jadi saling juga ada informasi secara terpadu di setiap desa, dan ini diharapkan juga kami untuk mudah-mudahan bisa dilaksanakan di seluruh desa. Kemudian juga kita tentu untuk lebih juga memadukan ya, karena di masyarakat kita sendiri ini masih juga seperti kata Pak Bang Jepri tadi ya, masih suka melihat begitu kan. Jadi wujud dari sesuatu itu harus pasti di depannya begitu. Nah, ini bentuknya juga akan kami sandingkan dalam bentuk fisik. Jadi ada lades juga yang kami persiapkan dalam bentuk lapak yang fisiknya di setiap desa, dan insya Allah akan bertahap melakukan itu sehingga ke depan mudah-mudahan desa kita seluruhnya menjadi desa yang tangguh ya, menjadi desa yang betul-betul berdaya. Dan ini harapan kami, dan mudah-mudahan kalau itu tumbuh ya, seluruh desa itu di NTB itu kemungkinan kemiskinan itu tidak akan lagi. Nah, itu yang terpenting bagi kami di pemerintah daerah kan. Dan salah satunya tentu bentuk-bentuk inilah yang membuat kami di masa pandemi ini ya barokahnya seperti itu. Kami memikirkan lebih kepada IKM-UKM, PKL kami yang ada, pedagang yang sudah tidak lagi punya kegiatan dan sebagainya. Tentu ke depan akan lebih kita dorong, dan tentu fasilitasi dan sarana prasarana yang mudah-mudahan kita bisa berikan kepada mereka begitu. Dan intinya nanti ya tentu harapan kami ya IKM UKM ini mempersiapkan diri ya, karena ini kita menyongsong satu bentuk tatanan baru yang tentu seperti tadi Bang Jepri mengatakan akan lebih kepada market yang sifatnya daring ya, tidak lagi luring gitu kan, dia online yang lebih dan ini juga ya mudah-mudahan juga tentu juga ya, yang terpenting sebenarnya kan dari daring ini atau belanja online ini ada kepercayaan begitu kan. Ketika suatu barang itu karena tidak dilihat, hanya dilihat dengan foto, tetapi ketika sampai di rumahnya berbeda dengan apa yang dilihat atau yang tampak, itu menjadi suatu bentuk keraguan akhirnya kepada konsumen kan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian IKM UKM agar hal-hal seperti itu untuk betul-betul diperhatikan, karena online ini saya penjualan tidak gampang begitu, karena isu-isu yang awal dari untuk online ini kan banyak gitu, ada banyak dari sisi hoax, ada penipuan dan sebagainya yang memang yaitu salah satu bentuk juga mungkin beberapa masyarakat juga untuk menghindari untuk membeli online itu. Tapi ketika itu tumbuh dan pelaku usaha betul-betul menjadikan itu sebagai peluangnya, sehingga dia tidak ingin merugikan dari konsumennya, tentu hal itulah yang akan menimbulkan kepercayaan ya dari sisi konsumen untuk para pelaku usaha itu sendiri. Jadi betul-betul diperhatikan untuk hak-hak dari konsumen sebenarnya oleh para pelaku usaha ini, termasuk hal-hal lain lah begitu yang akan mempengaruhi dari sisi yang seperti dijelaskan oleh BPOM tadi berkaitan dengan izin-izin yang berkaitan dengan hal-hal yang yang harus ada izinnya, termasuk ada labeling dan sebagainya. Yang terpenting juga ada label halal ya, yang betul-betul keluar dari MUI gitu. Karena kita banyak melihat ada label-label yang beraneka macam, yang halal saja ada tulisannya yang pakai ini saja, kemudian ada yang memang logo MUI-nya sendiri yang memang itu tersertifikasi oleh MUI. Dan itu harapannya agar masyarakat atau UKM kita untuk bersiap untuk mengurus segala sesuatunya, dan tidak ada pun satu perizinan yang mereka tinggalkan gitu. Tinggal mereka memperbaiki produksinya, kualitasnya, menjaga kadaluarsa dan sebagainya. Karena jaminan konsumen itu ada di situ gitu. Kepercayaan konsumen itu akan tumbuh ketika produk itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ya dari masyarakat pembeli itu. Ketika ada sesuatu atau keganjilan atau kebohongan di dalamnya, tentu akan hilang sendiri kepercayaan masyarakat itu.
Saya kira itu dulu Mbak Vika dan Mbak Rita. Terima kasih.